Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salah wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, satu kemuliaan bagi saya pada subuh yang berbahagia ini bisa berada di atas mimbar Masjid Baitur Rahman, Kota Loksmawe. Meskipun saya lebih dulu aktif di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Di sana saya rutin mengasuh kajian tauhid, tapi saya lebih berkesan dengan Masjid Baitur Rahman Loksmawe. Kenapa demikian? Karena yang pertama, saya asli orang Loksmawe. Yang kedua, karena almarhumah ibu saya merupakan salah seorang jamaah tetap Masjid Baitur Rahman Kota Loksmawe. Dulu ibu saya tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, sekarang di BMG namanya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Aceh Utara, di Jalan Lapangan Sudirman kantornya. Ya. Jadi waktu saya masih kecil-kecil, itu saya sering dibawa oleh ibu saya ke kantor beliau. Kemudian zuhur sama asarnya itu selalu sholatnya di sini, di Masjid Baitur Rahman Loksmawe. Dan beliau di sini aktif mengikuti kajian para asatidz, ustaz-ustaz di sini. Beliau sering di sini dan saya dibawa masih kecil. Jadi dibawa ke sini, geme kena peduk samping tadi. Maka sebenarnya saya telat sekali berada di sini. Maunya saya sudah di sini sebelum 2013, sebelum beliau meninggal. Artinya mungkin dulu ketika beliau mendengar ceramah asatidz ustaz-ustaz di sini, beliau berdoa, mudah-mudahan anak saya bisa di situ. Ternyata baru bisa di sini tahun 2023. Kalau tidak salah saya 2 atau 3 tahun yang lalu sempat dihubungi sama Ustaz Abdurrahman. Kata beliau, ini Ustaz Baihaqi minta khatib, kalau tidak salah waktu itu Idul Fitri atau Idul Adha di sini. Tapi waktu itu saya mengatakan sudah ada jadwal lain di Banda Aceh. Walaupun dalam hati saya ingin di sini. Tidak pernah saya menginginkan berada di masjid yang lain seperti saya menginginkan berada di masjid ini. Dan itu sebenarnya posisinya saya menginginkan ketika saya berada di sini, ibu saya itu di sana duduknya, melihat anaknya di sini. Tapi qaddarallahu ma syaa fa'al, bahwa Allah menakdirkan saya berada di sini, beliau tidak ada lagi, tidak bisa menyaksikan. Tapi saya yakin bahwa setiap amalan dakwah kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, dalam hal ini yang saya lakukan, kalaulah dan saya berharap Allah terima, saya yakin pahala semua itu sebelum Allah kirimkan, berikan kepada saya, lebih dahulu telah Allah kirimkan kepada almarhumah ibu saya. Beliau dulu juga aktif di Aisyah. Beliau aktif di Aisyah.
Beliau memang suka pengajian, suka kajian, suka kegiatan-kegiatan keagamaan. Intinya alhamdulillah, terima kasih pada kesempatan ini bersilaturahim, tidak untuk berceramah karena katanya waktu cuma 30 menit. Ada ceramah itu nyeputuh buat tengah jalan ampah dulu. Kita pegang. Jadi kita silaturahim saja, kita berbicara apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kesan saya di sini. Jadi ibu saya yang mengajarkan kami anak-anaknya ini itu yang pertama dalam hal agama beliau tidak banyak berceramah. Jadi beliau itu tidak suka ceramah, menasihati, tidak. Tapi beliau itu mengajarkan kami dengan cara memberikan contoh. Dengan cara memberikan contoh. Saya sebutkan contohnya. Saya tidak pernah dibangunkan subuh sama ibu saya, sama ayah. Saya nggak pernah dibangunkan subuh. Jadi bagaimana saya bisa bangun subuh dan sampai hari ini berusaha terus menjaga sholat subuh itu dengan cara begitu masuk waktu subuh itu ibu saya itu orang tua saya itu langsung dibukakan semua pintu-pintu kamar di rumah. Kemudian orang tua saya, ibu saya sholat subuh, siap sholat subuh dia baca Al-Quran. Kebetulan ibu saya qari'ah. Jadi setiap selesai sholat subuh, dia duduk di ruang tengah rumah, pintu-pintu kamar dibuka. Jadi dia baca Al-Quran, getari abih. Sehingga bedah yang dengar hampah ni. Dan seperti itu cara dilatih bangun subuh dengan Al-Quran. Jadi hanya gua. Maka kemudian ketika masuk pesantren tidak berat lagi, sudah terlatih seperti itu di rumah. Menantubut langsung terbangun. Karena memang seperti itu dilatih di rumah. Demikian juga dalam hal yang lain. Jadi lebih kepada menampakkan contoh. Misalnya seperti ke masjid, seperti itu juga. Oleh ayah saya yakin di sini mungkin ada beberapa bapak-bapak yang kenal ayah saya, orang biasa, orang sederhana, tapi semangat keagamaannya tinggi. Dan saya sering dulu kalau subuh atau maghrib itu dibawa ke menasah. Model menasah kita, tidak saya sebut menasah apa, tidak enak nanti, tapi rata-rata seperti itu dulu. Itu apalagi subuh itu tidak hidup dia, tidak ada yang azan, tidak ada yang datang kita yang lebih cepat, kunci aja tidak tahu ke mana, tutup menasah. Jadi payah azan, bak teras menasahnya belum buka, dengku imamnya belum datang. Jadi disuruh sama ayah saya azan. Jadi dibawa, dikasih contoh. Dan saya pikir itu adalah model dakwah terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dakwah Rasulullah itu ada yang bentuk sunnah qauliyah, ceramah seperti kita, seperti saya ini. Ada sunnah fi'liyah dalam bentuk praktek. Ada sunnah taqririyah dalam bentuk persetujuan. 3 bentuk sunnah itu, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk praktek fi'liyah atau dalam bentuk taqririyah, persetujuan Rasulullah terhadap perbuatan para sahabat.
Di antara 3 sunnah itu yang paling besar adalah sunnah fi'liyah. Rasulullah itu lebih banyak memberikan contoh, bukan berbicara. Seperti solat misalnya. Hadis tentang solat itu terbatas sekali. Hadis tentang rukun-rukun solat itu sangat terbatas sekali. Yang sahih. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihatlah kalian, solatlah kalian seperti kalian melihat saya solat. Jadi Rasulullah mengajarkan sahabat itu tentang solat, misalnya yang pertama berdiri, yang kedua ruku, kemudian baca ini rukun-rukun qalbiyah, ini rukun qauli, ini rukun fi'li. Itu tidak ada. Hanya 3 hadis kalau tidak salah saya yang sahih tentang itu. Selain itu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hal haji seperti itu juga. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku cara berhaji. Makanya haji wada' Rasulullah itu, Rasulullah naik di atas onta, pakai onta. Bukan onta, keledai. Kenapa Rasulullah melakukan haji pakai keledai? Biar posisi lebih tinggi, jadi puluhan ribu para sahabat dari jauh bisa melihat Rasulullah itu tawaf seperti apa, sa'i seperti apa, melemparkan jamarah seperti apa, wukufnya seperti apa, di Minanya ngapain, di Muzdalifah bagaimana, pakai keledai. Karena Rasulullah nggak ngomong, nanti kamu kalau haji begini, enggak. Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum. Lihat bagaimana saya haji, laksanakan. Jadi lebih kepada praktek, dan hampir semua. Lebih banyak sunnah fi'liyah. Makanya kalau kita hitung hadis Rasulullah, yang sahih ya, yang sahih ini yang bisa kita pastikan, itu benar-benar dari Rasulullah. Apalagi yang bisa kita yakini, hadis mutawatir misalnya, itu sangat sedikit sekali. Jeta bilang beriboh kan. Hadis sahih saja itu bisa kita hitung. Tidak banyak. Padahal Rasulullah berdakwah dalam kondisi yang sangat membutuhkan banyak ngomong. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu kan darurat Rasulullah sebanyak ngomong. Orang-orang baru Islam kan harus banyak ngomong, harus banyak bela ceramah. Bela Rasulullah ceramah dengan jadual tayang ceramah seharusnya. Karena kondisi darurat. Tapi pada faktanya ceramah kita lebih banyak dari ceramah Rasulullah. Ceramah saya misalnya kalau dikumpulkan saya mulai aktif dakwah dari 2012 2013, nyata pesapat tulis ceramah mungkin pegak ke buku mungkin kalau tabuh mihrabnya ke penuh. Hadis sahih Rasulullah cuman berapa puluh ribu. Cuman etnomnya pihanadro. Padahal Rasulullah berdakwah dalam kondisi yang sangat genting. Dalam kondisi yang sangat butuh kepada banyak ceramah. Tapi justru Rasulullah lebih banyak memberikan contoh tadi. Sunnah fi'liyah, contoh. Maka ini juga bagian daripada yang perlu kita perhatikan dalam dakwah hari ini. Contoh, kasih contoh. Karena manusia itu secara psikologi, fungsi matanya itu lebih kuat daripada fungsi telinga. Manusia itu lebih cepat kalau melihat daripada mendengar. Belum labiknya urang kali agak keluar bacu. Keluar tuang. Tapi kalau dia melihat, dia lebih cepat. Maka itu kenapa kita butuh uswah ketimbang ngomong. Nah itu yang pertama yang
saya dapatkan dari orang tua saya, ibu saya. Saya menyampaikan tentang ibu saya tadi karena mengenang ibu saya dulu jamaah tetap di sini, salah seorang jamaah tetap. Yang kedua, ibu saya ini aktif di Aisyah, di berbagai orasi keagamaan, aktif beliau. Apalagi beliau seorang qari ya, mungkin sering dipanggil, dipakai, diminta ini, diminta itu, baca Quran di acara itu. Beliau aktif. Ya. Tetapi beliau tidak pernah mendoktrin saya. Padahal beliau bisa saja melakukan itu. Untuk misalnya kamu di organisasi ini, jaga, jangan lewat ke yang lain. Kamu tidak boleh di sini, kamu mesti di sini. Tidak pernah. Padahal beliau bisa saja melakukan itu. Tidak pernah beliau mendoktrin mesti di sini, mesti di situ. Bahkan beliau memberikan contoh kepada saya sifat merangkul. Makanya saya ketika ke Al-Azhar, ke Mesir, cocok sekali dengan wasatiyah Al-Azhar itu, dengan didikan ibu saya di rumah. Merangkul semua. Kebetulan maklunnya termasuk Haurina, yang orang ramai agak dia berhabar macam. Jadi beliau itu kalau sore itu tidak tunggu tetangga datang ke rumah. Gejak rumahnya. Nah, mau saja gejak berhabar dengan ibunya, pakat duduk rame-rame. Jadi tidak ada dalam istilah beliau itu nyobek dapat tahu, dia itu saya baca langsung dari saya masih kecil. Ya. Jadi beliau suka merangkul, di kampung merangkul, dimanapun merangkul. Ya. Artinya ingin enak semua, ingin satu semua. Itu yang saya dapatkan. Makanya bawaan saya sekarang seperti itu. Jadi kadang-kadang orang hira nih, Ustaz Mursalin nyo rada ya ada. Orang heran seperti itu. Ya. Saya sampaikan, anak preta yang rada nejak ni dengar. Apa yang lu pegang? Kalau sesuai dengan Islam, terima. Kalau tidak sesuai, jangan terima. Hentikan. Tapi kalau Anda berharap saya harus berbicara ini kelompok ini kelompok ini, itu saya tidak bisa. Seperti kejadian di Balai Kota Banda Aceh. Sudah lama ya, beberapa tahun itu saya juga aktif mengasuh salah satu kajian zuhur ya, di Balai Kota. Jadi pada suatu ketika setelah sekian lama pergantian sekda waktu itu, sekda Kota Banda Aceh, selesai saya ceramah, datang salah seorang pegawai staf yang juga dekat. Dia ngomong seperti ini, Ustaz, pegawai sekda baru janji ceramah tentang birokrasi. Jadi beliau mengatakan jangan tentang pemerintahan, jangan tentang birokrasi lah, tentang nasihat saja. Saya sampaikan kepada staf itu. Ini pegang balik pokoknya. Kalau saya datang ke Balai Kota ini menyampaikan sesuai keinginan beliau atau siapapun di sini, itu rugi saya datang ke sini. Hubungan orang. Ya, pembangunan orang. Tapi tujuan dakwah itu datang ke suatu tempat untuk membuat perbaikan. Apa yang bermasalah di tempat itu. Pekeh mangat, pukahana mangat. Untuk memberikan pencerahan. Untuk memberikan perbaikan. Tapi tajak. Gekele orang dengar. Beres, sesuai lagi keinginan tayo. Anak saya berarti.
Tidak hasil. Maka semenjak itu saya mulai menjaga jarak. Saya tidak bisa seperti itu. Tema tidak bisa diatur. Silahkan kalau mau sampaikan tema itu, tapi isi tidak bisa diatur. Selama yang saya sampaikan itu hadis, ayat, pendapat ulama, jelas referensinya, terima. Kalau tidak masalah. Maka sampai hari ini sudah beberapa lama saya tidak tertarik lagi untuk berceramah di sana. Ya, karena tidak bisa seperti itu, melawan, tidak bisa ceramah itu tak pepah, tak setel, tidak bisa takalluf dia, tidak bisa kita buat-buat, tidak bisa ada kemunafikan, apalagi pada seorang penceramah, tidak bisa. Ceramah itu harus alami, begleh. Kalau memang karena Allah, ya karena Allah. Nyontek. Itu sudah Anda mempraktekkan kemunafikan, itu bukan menyampaikan agama. Sampaikan. Ada yang tidak bisa diterima, kita diskusikan. Dalam diskusi tentu ada perbedaan, ya saling terbuka. Maka kemudian ya seperti itu kejadiannya. Ya. Makanya kadang-kadang di safari subuh di sana itu kadang-kadang roh kreuh becut. Karena begini Bapak Ibu. Ada safari subuh itu yang hadir di dalamnya itu para pejabat-pejabat pemerintahan. Dia SKPA di situ. Kepala dinas, asisten. Bahkan kadang-kadang gubernur pun hadir. Tapi kehadiran mereka di masjid mendengar ceramah-ceramah tidak mampu memberikan perubahan kepada birokrasi pemerintah kita yang begitu bobrok. Maka saya sampaikan, nyan apa ni aklik masjid, urung pegelih masjid, air mata buaya. Saya sampaikan. Seharusnya tujuan mereka datang ke sini, mereka bawa pulang. Di mana mereka bertugas, nilai-nilai itu mereka masukkan. Mamanya cuman menganggap ibadah dalam Islam itu ibadah yang penting, nikmat, mangat hati, mangat gedro, sejuk. Ala yang terukkan tu kalain lembut, kepa deman. Artinya Islam tidak bisa membuat perubahan. Bukan seperti itu Islam yang diinginkan. Dia ceramah tu pokoknya, yang ceramah di Polda pula. Lepak ya. Umpama ini Abu Ali lah bagian person terdepan penggerak-penggeraknya. Sang subuhnya berapa saya subuhnya. Ya payah atas tel lucu saya. Ya tidak ada urusan. Ya. Karena kita bukan cari apa di dakwah itu. Kita dakwah itu untuk menyelamatkan diri daripada api neraka di hari akhirat. Anda minta perhatian urang. Anda tak minta nyuntik menyuhana tak pegah apa Anda diundang ni. Bukan itu. Itu rendah sekali, hina sekali agama ini kalau seperti itu. Kita harus menyampaikan tastel kebutuhan-kebutuhan pribadi kelompok. Rendah sekali agama ini. Nah itu yang saya belajar tadi dari ibu saya. Beliau tidak mendoktrin. Mesti ini, mesti itu. Cuman beliau mengarahkan. Jadi dari kecil sebelum SD saya sudah disuruh ke Cotpling. Dayah Cotpling belajar kitab. Jadi saya lebih dulu diajarkan belajar kitab sebelum belajar kurikulum pemerintah SD. Maka saya lebih dulu mendapat nikmat baca kitab. Makanya kalau hari ini kemudian saya disampaikan misalnya tidak boleh bermazhab, itu saya tidak bisa. Karena saya sudah dulu dapat nikmat. Mameh kan baca kitab. Yang nikmat yang gebi oleh Allah. Bisa membaca kitab, dengan membaca kitab kita bisa mengarungi
harta terbesar umat Islam, yaitu turas Islam. Yang begitu banyak. Dalam berbagai disiplin ilmu, lautan yang kekayaan. Turas Islam itu kekayaan umat Islam paling besar. Dan yang bisa merasakan turas itu adalah orang-orang yang mampu bisa membaca turas itu dengan ilmu nahu saraf yang benar, ilmu alat yang benar, kemudian dia arungi turas itu dengan dia baca kitab-kitab itu nikmat tersendiri yang luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Allah. Masuk kemudian di Dayah Ulumuddin, alhamdulillah. Saya melihat bagaimana Syekh Syama'un membaca kitab, mengajarkan kitab, semakin menguatkan. Kemudian bagaimana guru-guru di sana, guru saya Tengku Asnawi dan yang lain-lain mengajarkan saya baca kitab. Sehingga judlah baca kitabnya. Kemudian ketika tiba-tiba ada orang mengatakan, Anda perlu kitab itu. Misalnya ada yang ngomong seperti itu. Itu kan produk manusia. Jadi kita Al-Quran saja. Itu harus bertanggung jawab orang yang ngomong seperti itu. Misalnya orang yang suka seperti ini. Ini kalau dibandingkan Al-Quran dan pendapat ulama, dia membandingkan Al-Quran dengan kalam ulama. Maksud dia, apa yang maksud dia itu? Maksud dia ulama itu ambil ilmu dari sawah maksudnya. Maksudnya ulama itu ambil ilmu dari hutan, dari gunung. Nah itu bukan untuk diperbanding-bandingkan. Pendapat ulama, para a'immah. Ya. Kalau mazhab dalam fikih itu banyak sekali belasan, walaupun yang tersisa hari ini 4 mazhab. Itu semua dari Al-Quran dan hadis. Ada kerangka-kerangkanya. Ya. Makanya alhamdulillah, ya, saya dari kecil itu dulu disuruh. Kamu harus bahasa Arab. Lupa secara ilmu maksudnya. Kemudian baca kitab sehingga masuk kemudian alhamdulillah. Jadi sekarang kalau sesekali jumpa dengan guru kebanggaan kami, Syekh itu, kita diskusi. Alhamdulillah. Walaupun gedepa. Ilmu kadang-kadang agak je becut. Macam muda, bedih muda, masa ada orang Tuhan. Agak pancing-pancing becut. Kita diskusi melalui hadis, kitab-kitab. Dan yang saya menarik dari beliau ini, makanya kalau dimanapun ada orang yang ngomong, misalnya, Tengku Syama'un ini begini-begini, saya siap menjawab tudingan itu. Siapapun yang berdiskusi dengan Tengku Syama'un, saya yakin beliau juga di sini ada halakah bulanan atau mingguan. Beliau tidak pernah lepas dari kitab-kitab Syafi'iyah. Tufah, Mahali, Fathul Mu'in atau Hasyiah I'anatul Talibin. Lewat dari heboh kitab. Dan yang beliau ajarkan ya seperti dari juga beliau mengajarkan kitab Al-Um, dan sesekali kalau saya pulang ke sini saya juga masih ikut kajian subuh beliau di Dayah, kitab Mahali bersama Dewan Guru. Alhamdulillah. Makanya kalau Bapak Ibu punya anak, minta kepada Allah dan fokuskan dia itu. Kalau memang dia itu bakatnya di bidang agama, punya potensi jadi pendakwa, jadi ulama, dia harus bisa baca kitab. Itu nikmat tersendiri. Menyetujui baca kitab. Masalah beda-beda biasalah. Yang penting kita satu, yang penting ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang penting kamu jangan ngomong, jangan lakukan sesuatu tanpa ilmu.
Selama kamu melakukan itu atas dasar ilmu, apa dalilnya, apa analisanya, maka kamu dalam keselamatan. Itu perintah Allah. Tapi minyak kayak pegah bro putuh kan. Pokoknya yang kahananya kakak diskusi juga. Yang penting betul kelompok long, yang penting betul menurut long, itu sudah. Itu bukan diskusi. Tapi selama Anda itu pakai referensi, kita lihat. Dan kalau memang ada hal yang memang tidak bisa disatukan dalam hal diskusi, maka kita kembali kepada ayat Al-Quran. Walau sya'allahu laja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Allah ingin, Allah bisa saja kita semua satu, tidak beda pendapat sedikit pun. Wala yazalu mukhtalifin. Tapi Allah tidak mau itu. Allah pengen kita berbeda. Ya, secara hikmahnya, secara sosialnya, kalau kita semua satu warna, tidak seru. Sama model dia yang mendung. Hana mangat apakah bang? Kakak tak ini benda. Hana memancing. Justru kita suka kalau berbeda. Memancing. Makanya kata almarhum Abuya Mudawani, ya, seorang ulama Aceh, beliau mengatakan, apabila kamu berjumpa dengan orang soleh, minta didoakan. Tapi apabila kamu berjumpa dengan orang berilmu, alim, debat dia. Kenapa didebat dia? Biar ilmunya itu keluar. Be-to-be. Namanya saleh temandum. Hana yang malam kah hana seru ci. Taduk bak kedai kopi mesti saleh temandum. Hana pegah-pegah haban. Pesang du kopi pancung apa-apa du cerem je kopi kabeh je pak je tahu. Tidak seru. Tapi ketika ada orang berilmu, kemudian kita mengadu argumen, kemudian kita adu pendapat dengan hati yang lapang, hati terbuka, jangan pokoknya, maka menjadi ngopi yang berkualitas. Yang tidak anak muda main game samping iweh juga. Nyok ke depan ayo orang nyok karu salah dulu deh. Karena tadi. Ya. Nah, itu pelajaran penting sekali yang saya dapatkan dari ibu saya tadi. Yang kedua tadi yaitu wasatiyah. Makanya begitu sampai ke azhar, alhamdulillah pas dapat wasatiyah. Ya, wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Dari kata-kata wasata, penengah. Makanya wasit di lapangan bola itu ada istilahnya. Wasit diambil dari kata-kata wasata, wasiyuk. Yang dalam bahasa Al-Quran, penengah. Jangan masuk ke kelompok-kelompok. Nyujud sebenarnya, nyujud sih mah anda mungkin li. Itu kan sudah hal mustahil. Misalnya menyujud dalam Islamnya menyujud Islam anda baiknya organisasinya kelompok maka mungkin li. Itu kan hal yang mustahil itu. Itu imajinasi. Tapi Allah memang menakdirkan dari menjelang wafat Rasulullah bibit-bibit itu sudah timbul. Begitu wafat Rasulullah makin muncul. Aman sedikit ketika Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, begitu Khalifah Utsman bin Affan pecah. Semenjak itulah alam Islam ini kelompok, kemudian pada era berikutnya era modern organisasi. Tapi mintalah kepada Allah untuk diberikan kasih sayang dalam hati. Sayang kepada semua makhluk, memandang makhluk dengan kasih sayang. Walaupun kita tidak mungkin lagi memperbaiki nyobek nali, kelompoknya nyobek nali, tak mungkin, itu sudah mustahil. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kasih sayang, berbagi kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang hatinya penuh kasih sayang akan disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi, sayangilah semua yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama, maka semua yang di langit akan menyayangi dia. Yang bisa kita lakukan sekarang kasih sayang. Ya. Minta kepada Allah untuk diletakkan kasih sayang dalam hati, kemudian kita tebarkan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, barangkali itulah bincang-bincang singkat sebagai silaturahim saya, sekaligus saya mengenang ibu saya sebagai salah satu jamaah di sini dulu, di
di masjid ini. Maka penutup, terima kasih sekali lagi kepada Ustadz guru saya, sepuh saya, Ustadz Damanhur, Dr. Damanhur, atas kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.